Pernahkah kalian menemukan pernyataan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir? Lalu, apakah benar manusia itu adalah hewan yang berpikir? Apa sebenarnya maksud dari manusia yang disamakan dengan hewan? What is man? Apa itu manusia? Mari kita renungi dan mengkaji hal ini untuk menemukan jawabannya, agar bertambah pengetahuan dan wawasan kita tentang seputar filosofi. Perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa konten ini berasal dari sumber yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan dari konten ini untuk mengedukasi semua pihak, terkhusus kalian yang suka bertualang dalam pikirannya. Berawal dari statement Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu adalah the animal that reasons. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Maksud dari pernyataan ini jelas bukan secara esensi yang pasti, akan tetapi secara naturalistis, biologis, dan lebih dekat lagi animalistis. Ini adalah pernyataan yang mendalam yang mesti kita kaji dan kita tahu apa maksud dari pernyataan itu sendiri. Karena ini mengundang pro kontra dari sebagian individu dan masyarakat. Tapi, kalau kita merefleksi dari pernyataan filsuf itu, ada benarnya. Dan ketika melihat dari sudut pandang sains, ada kenyataan bahwa manusia itu mempunyai keterikatan yang sama dengan bangsa hewan. Malah dari pengalaman kita pun, sebenarnya kita akan menemukan bagaimana manusia seolah-olah bertindak layaknya bangsa hewan. Terkadang manusia jauh dari sebagaimana manusia harusnya bertindak. Sedangkan manusia itu mempunyai sumber yang luar biasa dari kemuliaan dengan menggunakan akalnya. Seperti perlu untuk berpikir sebelum melakukan tindakan atau memikirkan konsekuensi dengan apa yang sudah ia lakukan. Sebagaimana yang dikatakan Blaise Pascal, adalah bahaya bila kita menunjukkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat binatang dengan tidak menunjukkan kebesaran manusia sebagai manusia. Sebaliknya, adalah bahaya untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk yang besar dengan tidak menunjukkan kerendahannya. Dan lebih bahaya lagi bila kita tidak menunjukkan sudut kebesaran dan sudut kelemahannya sama sekali. Secara naturalistis, manusia itu adalah bagian dari alam itu sendiri atau proses dari alamiah. Salah satu contoh, manusia itu tunduk pada hukum alam seperti evolusi, seleksi alam, dan insting dasar. Jauh dari itu, kaum materialis biologis mengatakan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara manusia dan hewan. Maksudnya, manusia berkembang melalui proses evolusi yang sama dengan hewan lainnya, yang melibatkan seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan. Mereka berpendapat bahwa manusia bukanlah makhluk yang terpisah atau spesial secara esensial dengan hewan lain, melainkan memiliki kesamaan biologis dan genetika yang sangat dekat dengan spesies hewan. Dan manusia memiliki banyak kesamaan dengan primata lainnya, contohnya simpanse, dan hewan lainnya dalam fisiologi dan genetika. Memang kalau dilihat dari segi fisiologis, manusia itu adalah mediocre animal atau sebangsa hewan biasa. Ia tidak memiliki kekuatan besar seperti singa yang gerak begitu cepat, taring yang tajam, atau cakaran yang bisa menembus daging. Dan manusia tidak memiliki alat organis yang istimewa seperti belalai bagi gajah atau ekor bagi binatang viver. Kalau dari pandangan biologis, manusia dengan hewan lainnya, terutama mamalia dan primata, memiliki banyak kesamaan struktural dan fungsional. Misalnya manusia dan simpanse memiliki kesamaan sekitar 98-99% kesamaan DNA, serta banyak kesamaan dari struktur otak, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah. Begitupun secara animalistis, manusia memiliki naluri dasar seperti bertahan hidup, berkembang biak, dan dominasi sosial sama seperti hewan lainnya. Emosi manusia seperti marah, takut, cinta, agresi berakar dari insting yang ditemukan juga dalam dunia hewan. Kecenderungan manusia terhadap kekerasan, hierarki sosial, persaingan juga merupakan karakteristik yang diwarisi dari sifat hewani. Lalu apa hakikat pembeda antara manusia dan hewan? Esensi pasti bagi manusia menurut aliran rasionalisme adalah bahwa manusia ialah makhluk yang berakal. Akallah yang merupakan perbedaan asasi di antara manusia dan binatang. Akallah yang menjadi dasar segala kebudayaan.
Dari sinilah sumber manusia untuk bisa berpikir kritis terhadap sesuatu yang abstrak dan konkret, rasional dan empiris, sehingga muncullah pengetahuan yang baru tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sebelum sesuatu itu ada, berawal dari pikirannya. Adapun suatu tindakan yang akan dilakukan manusia sebelumnya atas dorongan nafsu yang dilengkapi kehendak pada akalnya, dimulai dari pembicaraannya, pertanyaannya, dan jawabannya. Jauh dari itu, manusia mempunyai kehendak bebas dengan apa yang akan dilakukannya. Maka jelas di sini perlulah pikiran yang bijaksana sebelum bertindak. Seperti yang dikatakan Sultan Takdir Ali Sabana, pikiran memberi manusia pengetahuan yang dapat dipakainya sebagai pedoman dalam perbuatannya, sedangkan kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan mereka. Antara pendorong perbuatan dan pedoman perbuatan terdapat hubungan saling pengaruh yang mesra sekali. Bukankah manusia itu biasanya mau karena ia tahu bahwa yang dikehendakinya itu baik baginya, dan bukankah sebaliknya yang diketahuinya baginya itu biasa membangkitkan kemauan dalam hatinya pula? Dalam perhubungan saling pengaruh yang mesra antara pikiran dan kemauan inilah terletak perbedaan yang besar antara perbuatan hewan yang masih sepenuhnya dalam lingkungan alam dengan perbuatan manusia yang telah tiba pada tingkat kebudayaan. Kalau kita menoleh jauh ke belakang, filsuf besar Islam yang termasyhur yaitu Ibnu Sina dalam kitabnya An-Nazat telah mengklasifikasikan 7 kesanggupan yang menjadi pembeda antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, makan. Manusia dan hewan memiliki insting untuk mencari makanan. Tumbuhan tidak memiliki insting, tetapi menyerap nutrisi melalui fotosintesis dan seismonasti. Yang kedua, tumbuh. Manusia dan hewan tumbuh dengan mencerna makanan dan berhenti tumbuh di usia tertentu. Tumbuhan tumbuh terus-menerus di titik meristem. Dan yang ketiga, berkembang biak. Manusia dan hewan berkembang biak secara seksual atau aseksual pada beberapa hewan. Tumbuhan berkembang biak melalui biji, tunas, dan cara vegetatif lainnya. Yang keempat, pengamatan terhadap hal-hal yang istimewa. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali lingkungan. Tumbuhan tidak memiliki indera, tetapi merespon cahaya, gravitasi, dan sentuhan. Dan kelima, pergerakan di bawah kekuasaan. Manusia dan hewan bergerak bebas sesuai keinginan. Tumbuhan tidak berpindah tempat, tetapi bisa bergerak secara terbatas, seperti daun putri malu yang menutup. Dan keenam, pengetahuan dari hal-hal yang umum. Hanya manusia yang bisa memahami konsep abstrak, logika, dan ilmu pengetahuan. Hewan hanya bisa belajar berdasarkan pengalaman, sementara tumbuhan tidak memiliki kesadaran. Dan terakhir, kehendak memilih yang bebas. Hanya manusia yang memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan secara sadar. Hewan bertindak berdasarkan insting, dan tumbuhan hanya bereaksi secara biologis. Mari kita tarik kesimpulan dari sini bahwa perbedaan dari segi jasmania antara manusia dan hewan itu secara gradual, bukan secara asasi. Dan secara rohania, keistimewaan manusia dibandingkan dengan hewan terlihat dalam kenyataan bahwa manusia adalah seorang pribadi makhluk yang berakal sehat, sadar diri, berbicara berdasarkan akal pikirannya, punya kehendak bebas, mengenal norma, bereaksi, dan berproduksi. Notabene, manusia adalah makhluk yang mempunyai rasa malu. Ini pembeda dari perasaan antara hewan dan manusia. Dan manusia adalah yang paham tentang politik dan berpolitik, sedangkan para tikus tidak. Tegasnya, manusia adalah makhluk yang berkebudayaan dengan pemikirannya yang bijaksana.